masuk pada pembahasan. Yang pertama, A. Hubungan tindakan hukum, administrasi, dan masyarakat. Oke, baik. Tindakan hukum administrasi negara adalah segala keputusan atau perbuatan pejabat atau badan administrasi negara memiliki dampak hukum. Hubungan ini sangat erat dengan masyarakat karena pejabat administrasi negara menjalankan wewenang publik untuk melayani masyarakat. Dalam kurung seperti penerbitan izin, pemberian bantuan atau penegakan sanksi. Setiap tindakan pejabat dan dapat mengaruhi hak dan kewajiban hukum warga negara. Kita masuk pada contoh. Yang pertama, ketika pemerintah mencabut izin usaha, warga yang bergantung pada usaha tersebut bisa terdampak secara sosial dan ekonomi. Jika tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, masyarakat bisa mengajukan gugatan ke PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita masuk pada B. Pengertian tindakan dan perbuatan administrasi negara. Tindakan atau perbuatan administrasi negara adalah segala bentuk tindakan faktual atau hukum yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kita masuk pada jenis-jenis. Yang pertama, tindakan faktual atau non hukum. Tindakan langsung berdampak hukum. Contohnya membangun jalan, mengadakan latihan. Yang kedua, tindakan hukum menimbulkan akibat hukum, hak dan kewajiban. Contoh, penerbitan SK, pencabutan izin, penetapan pajak. Kita masuk pada karakteristik umum. Yang pertama, dilakukan oleh pejabat atau orang negara. Yang kedua, bersifat tidak perlu persetujuan warga. Yang ketiga, harus berdasarkan hukum yang berlaku. Kita masuk pada tindakan hukum administrasi negara sebagai sebagian pendapat. Meskipun administrasi negara identik dengan hukum publik, ada beberapa bentuk tindakan administrasi negara yang berbeda dalam wilayah hukum perdata, terutama saat negara melakukan hubungan hukum setara atau horizontal dengan pihak lain, dalam kurung misalnya swasta. Yang pertama, perjanjian perjanjian perdata bisa. Negara dalam hal ini instansi pemerintah membuat kontrak biasa sebagaimana diatur dalam KUHP perdata serta tidak melibatkan kewenangan publik. Contoh, menyewa gedung untuk kantor pemerintah ataupun membeli alat tulis kantor. Jika terjadi sengketa, diselesaikan di pengadilan umum, bukan PT UN.
Yang kedua, perjanjian mengenai wewenang pemerintahan. Contoh, kerjasama pemerintahan dengan perusahaan swasta untuk mengolah air minum. Yang kedua, outsourcing layanan parkir pemerintahan daerah. Meskipun ada unsur-unsur pendapat tindakan ini tetap dapat diuji di PT UN jika mengandung pelanggaran hukum administrasi negara. Yang ketiga, perjanjian mengenai kebijakan pemerintah. Perjanjian ini berkaitan langsung dengan program atau kebijakan strategis negara serta biasanya melibatkan proyek besar, anggaran besar, dan berdampak luas pada masyarakat. Contohnya, kontrak pembangunan jalan tol. Yang kedua, proyek kereta cepat, pembangunan bendungan. Kita masuk kepada kesimpulan. Tindakan atau perbuatan administrasi negara merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi pemerintahan yang secara langsung memengaruhi masyarakat, baik dalam bentuk tindakan hukum maupun perdata. Setiap tindakan administrasi negara harus dijalankan berdasarkan kewenangan yang sah dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Pemahaman yang tepat mengenai bentuk, dasar hukum, dan dampaknya sangat penting agar masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan secara kritis dan konstruktif. Terima kasih. Shalom.